Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Eni Ma'rufah dengan NIM 220509740008 dari kelas PTIA 2022. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Priyanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum routing statik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang routing statik. Langsung saja, yang pertama ada pengertian routing statik. Routing statik adalah metode manual untuk mengkonfigurasi rute dalam jaringan. Dalam routing statik, administrator jaringan secara manual menentukan jalur yang harus diambil paket data untuk mencapai tujuannya. Jalur tersebut biasanya dimasukkan ke dalam tabel routing pada masing-masing router. Berikut ini adalah karakteristik routing statik. Yang pertama, routing statik dikonfigurasi secara manual oleh administrator pada setiap router dalam jaringan. Yang kedua, routing statik tidak dapat beradaptasi dengan perubahan jaringan, misal jika ada kegagalan link atau koneksi baru. Yang ketiga, routing statik rumit untuk dikelola dalam jaringan besar yang memiliki banyak rute, karena setiap rute pada router harus dikonfigurasi secara individual. Selanjutnya ada cara kerja routing statik. Ada 3 bagian cara kerja routing statik. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Lalu ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni yang pertama ada destination, adalah alat tujuan dan network mask yang dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Yang kedua, gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat, distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Fungsi utama routing statik. Routing statik memiliki 3 fungsi utama, diantaranya menyediakan kemudahan dalam pemeliharaan tabel routing jaringan. Yang kedua, jaringan atau network hanya diakses oleh satu rute dan router tidak memiliki tetangga lainnya. Yang ketiga, menggunakan rute default tunggal. Oke, mungkin langsung saja. Sekian penjelasan routing statik. Langsung saja kita melakukan simulasi routing statik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini yang pertama. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Yang pertama ada router 1 menghubungkan 2 PC, router 2 menghubungkan 1 PC, dan router 3 menghubungkan 2 server. Dan langsung saja ke langkah percobaannya. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini saya sudah membuat seperti yang dicontohkan sebelumnya. Ini yang pertama ada router 1. Pada PC 1 kita dapat isikan IP konfigurasinya seperti ini. Yang pertama ada IP address-nya, kita isi 192.168.1.1, untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC 2 kita isi juga isi konfigurasinya seperti ini, 192.168.1.65, untuk subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.126.
Untuk router 1 ini kita bisa isi ini. Nah, ini untuk flash ethernetnya kita isi IP configuration-nya dengan IP address-nya 192.168.1.62, subnet mask-nya 255.255.255.192. Ini jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Untuk yang flash ethernet 1/0 kita isi juga seperti ini. Jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Yang serial 2/0 kita isi IP konfigurasinya dengan IP address-nya 12.12.12.12.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini juga jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Lalu untuk yang serial 3/0 seperti ini kita isi juga seperti ini. Jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Oke, jika sudah kita close. Lanjut pada router 2. Kita isi juga flash ethernetnya yang 0/0 seperti ini. Jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Yang 1/0 juga. Maaf, ini belum diisi yang 1/0. Bentar. Oh, maaf, untuk router 2 ini tidak diisi karena router 2 ini mempunyai satu PC. Jadi langsung saja ke ini serial 2/0-nya. Kita isi seperti ini. Jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Lalu ini yang ada serial 3/0 juga kita isi. Untuk IP konfigurasinya sama. Jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Oke, sudah. Kita lanjut ke PC 3. Configuration kita isi seperti ini dengan IP address-nya 192.168.1.253, subnet mask-nya 255.255.255.128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Kita lanjut ke router 3. Pada router 3 kita isi seperti ini. Di configuration-nya 33.33.33.3, subnet mask-nya kita isi 255.255.255.0. Ini juga jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Ini untuk flash ethernet 1/0-nya kita isi seperti ini sama. Ini juga jangan lupa di-on-kan. Nah, ini juga ada serial 2/0 kita isi. Ini juga jangan lupa di-on-kan port statusnya. Untuk serial 3/0-nya juga seperti ini. Jangan lupa di-on-kan. Nanti kita lanjut ke server 1. Nah, ini IP konfigurasinya kita isi seperti ini. IP address-nya 33.33.33.1, untuk subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. Kita lanjut ke server 2. Kita isi juga seperti ini ya. Kita sudah semua. Lanjut ke tutorial selanjutnya. Yang kedua, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Langsung saja kita isikan tabel router 1. Ini yang di bagian routing statik seperti ini. Kita isi seperti yang dicontohkan sebelumnya tadi ya. Ini 192.168.1.128. Untuk netmask-nya 255.255.255.128. Untuk next host-nya atau gateway-nya
-12,12,12,2. Oke, sama seperti ini ya. Dan seterusnya lanjut untuk router 2. Untuk router 2 juga sama, di bagian routing status ini sudah saya isi seperti ini, seperti yang dicontohkan sebelumnya. Lanjut ke router 3, bagian routing status ini sudah ketiga, hanya ada 2, 92.168.1.0. ini untuk networknya ya. Lalu untuk networknya 255.255.255.128. lalu untuk next hopnya 12.12.12.1. maaf, 13.13.13.1. lalu yang kedua ini networknya 92.168.128. netmasknya sama 255.255.255.128. lalu untuk next hopnya 23.23.23.2. dan mungkin sudah. Lanjut ke tutorial selanjutnya. Pindahkan modul ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IPv4 ACMP. Untuk simulasi, edit filter. Ini kita pilih yang ACMP. IPv4 ACMP sudah. Sudah, lanjut seperti ini. Kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC 1 ke PC 2. Langsung saja. Dari PC 1 mengirim, ini mungkin masih pertama, jadi saya coba lagi PC 1 ke PC 2. Dari PC 1 mengirim ke router 1. Nah, ini sudah berhasil. Dari router 1 mengirim ke PC 2, PC tujuannya. Langsung saja kita kembalikan lagi. Dari PC 2 mengirim lagi ke router 1. Router 1 mengirim ke PC 1. Nah, ini sudah berhasil. Sebenarnya ya. Lanjut yang kedua, kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya dari PC 1 ke PC 3. PC 3, oke, nah, dari PC 1 mengirimkan ke router 1, dari router 1 mengirimkan ke router 3. Lalu dari router 3 mengirimkan ke router 2. Mungkin ini masih sakit. Ini sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil dikirimkan ke PC tujuannya, yaitu PC 3. Lalu yang ketiga, kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Di sini saya membuat lagi karena ada kendala pada aplikasinya. Jadi langsung saja dari PC 1 ke server 1. Oke. Dari PC 1 mengirimkan ke router 1. Setelah itu ke router 2. Lanjut dari router 2 mengirimkan ke router 3. Nah, dari router 3 mengirimkan ke server 1, yaitu ke tujuannya. Kita kembalikan lagi, kembalikan ke router 3, lalu ke router 1, lalu ke PC 1. Sudah berhasil.
Lanjut ke tutorial selanjutnya. Kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke server 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC1 ke server 2. Oke, ini kita next. Dari PC1 mengirimkan ke router 1. Dari router 1 mengirimkan ke router 2. Dari router 2 ke router 3. Mungkin ini masih nggak bisa, kita coba lagi. PC1 ke server 2. Lanjut ke router 3. Nah, ini sudah bisa. Lalu ke server 2 tujuannya. Kita kembalikan lagi ke 3, lalu ke router 1, lalu kembali ke PC1. Sudah bisa. Lanjut yang ke 5. Kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC3 ke PC1. Oke. Dari PC3 mengirimkan ke router 2, lalu ke router 1, lalu setelah itu ke PC1, ke PC tujuannya. Kembalikan lagi. Dari router 1 mengirimkan ke router 3 ya. Dari router 3 ke router 2, setelah itu ke PC3. Ini sudah berhasil. Lanjut. Kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC3 ke PC2. Oke. Ini. Nah, ini sudah berhasil ya, dikirimkan ke tujuannya yaitu PC2. Kita kembalikan lagi. Dari router 1 mengirimkan ke router 3. Ini. Nah, ini sudah berhasil. Oke, lanjut. Kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server 1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC3 ke server 1. Kedua, server 3, lalu langsung ke tujuannya yaitu server 1. Kita kembalikan lagi. Seperti ini. Kedua, lalu ke PC3. Ini sudah berhasil. Lanjut. Kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC3 ke ini server 2. Kirim ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 2, itu tujuannya. Kita kembalikan lagi. Oke, sudah berhasil ya. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke server 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari server 1 ke server 2. Nah, langsung ke tujuannya itu server 2. Kita kembalikan lagi. Server 3, lalu ke server 1. Sudah berhasil. Selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari server 1 ke PC1. Next.
Nah, ini sudah berhasil ke PC 1, kembalikan lagi. Dari router 1 menurunkan ke router 2. Router 2 ke router 3, lalu kembali ke tempat asalnya yaitu server 1. Lanjut, kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU-SIMP-nya. Dari PC 1, server 1 ke PC 2. Lanjut, nah, ini sudah berhasil dikirimkan ke PC 2, kita kembalikan lagi. Dari router 1 menurunkan ke router 2, sama seperti yang PC 1 tadi. Oke, sudah berhasil. Lalu yang terakhir, kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC 3, lalu amati jalannya PDU-SIMP-nya. Dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 ke router 3, lalu ke router 2, lalu ke tujuannya yaitu PC 3. Kita kembalikan lagi. Router 2, router 3, lalu kembali ke server 1. Ini sudah berhasil. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Yang keempat, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Oke, kita coba. Kita kembali ke ini. Kita kembalikan ke mode real time. Untuk melihatnya kita bisa ini, PC 1, bagian desktop, lalu command prompt. Kita ketik transfer dan juga IP tujuan yang kita tuju tadi. Dari PC 1 ke PC 2 kita isi 192. Oke, kita enter. Nah, seperti ini sudah ada tulisannya trace complete. Ini sudah berhasil. Ini dari PC 1 ke PC 2. Lalu selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Seperti ini. Oke, kita enter. Nah, ini juga sudah muncul, sudah berhasil tandanya seperti ini. Dari PC 1 ke PC 3 berarti sudah berhasil. Lanjut dari PC 1 ke server 1, kita ketik IP dari server 1 33.33.33.1, kita enter. Nah, ini juga sudah komplit seperti ini. Ini sudah ada jalannya dari PC 1 ke server 1. Kita lanjutkan dari PC 1 ke server 2. .1 kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil dari PC 1 ke server 2. Ini sudah selesai. Kita coba di PC 3. Bagian desktop yaitu command prompt. Kita coba lagi tracer. Kita tulis IP dari PC 1 yaitu 192.168.1.1. Enter. Nah, sudah muncul seperti ini. Jadi tandanya sudah berhasil
mengirimkan dari PC 3 mengirimkan ke PC 1. Dari PC 3 ke PC 2 kita coba lagi IP dari PC 2 nya 192.168.1.65 kita enter. Nah, ini juga sudah komplit, sudah berhasil, ada tulisannya seperti ini. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Tiga tiga satu, ini kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil, sudah ada jalannya seperti ini. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2 kita ketik reset, lalu kita ketik IP dari server 2 nya 43.43.43.1. Nah, ini juga sudah berhasil mengirimkan dari PC 3 ke server 2. Kita lihat di bagian server komentar dari yang pertama dari server 1 ke server 2, berarti kita tulis browser, lalu IP dari server 2 nya yaitu 43.43.43.1, kita enter. Nah, ini sudah komplit, sudah berhasil, berarti jalan sudah berhasil dari server 1 ke server 2. Yang selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Coba lagi reset, kita ketik IP dari PC 192.168.1.1 kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil, sudah komplit, sudah ada jalannya dari server 1 ke PC 1. Kita lanjut ke PC 2. Oh, maaf, ini belum selesai. Yang PC 2 192.168.1.65 ini PC 2. Nah, ini sudah komplit, sudah berhasil. Lanjut dari server 1 ke PC 3 yang terakhir transfer, kita tulis lagi dari PC 3 nya 192.168.1.253. Nah, ini juga sudah komplit, sudah berhasil berarti dari dari server 1 ke PC 3. Ini sudah kita cek semuanya dari 12 percobaan tadi sudah semua. Oke, mungkin cukup sekian praktikum routing statik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.